Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT, Zat yang maha pemurah lagi maha penyayang, yang telah mengumpulkan kita di pagi hari yang berbarakah ini di masjid, di antara masjid-masjid Allah, dalam rangka untuk menuntut ilmu yang dianjurkan oleh Nabi SAW di dalam sabdanya, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh sebuah jalan dalam rangka untuk mencari ilmu di jalan tersebut, maka Allah SWT akan memudahkan dia jalan menuju surga. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, semoga suara ana kedengaran jelas ya. Jelas. Tadi dibisiki oleh panitia untuk buka masker. Tapi jelas ini ya. Tanpa membuka masker insyaallah jelas ya. Insyaallah. Enggak jelas? Aman di sini, Pak? Allah musta'an. Ya Allah, natawakkal ala Allah. Kelihatan jeleknya. Insyaallah materi yang akan kita sampaikan pada pagi hari ini adalah tentang masalah berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Berbaik sangka kepada Allah. Ini adalah satu di antara ibadah-ibadah yang kita didorong dan diperintahkan untuk melakukannya. Apabila ibadah yang satu ini diterapkan dengan baik dan benar oleh masing-masing dari kita, maka insyaallah akan membawa perubahan yang sangat baik di dalam kehidupan seseorang. Kehidupan yang sebelumnya penuh dengan kegelisahan, keresahan, kekhawatiran, maka insyaallah akan berubah setelah dia menyadari dan mempraktekkan berbaik sangka kepada Allah dalam setiap keadaan, akan berubah menjadi hidup yang penuh dengan optimis, harapan yang besar, hidup yang penuh dengan kebahagiaan. Oleh karena itu, sangat penting kita bersama menyadari dan mengetahui tentang apa hakikat dari berbaik sangka kepada Allah ini. Berbaik sangka kepada Allah ini umum, baik di dalam masalah rezeki, di dalam masalah masa depan kita masing-masing,
berbaik sangka kepada Allah tentang anak-anak kita, berbaik sangka kepada Allah tentang kehidupan kita di akhirat, berbaik sangka kepada Allah ketika kita memiliki dosa dan juga maksiat dan ingin diampuni dosanya oleh Allah, berbaik sangka ketika dia mendapatkan musibah, baik musibah yang menimpa dia secara pribadi maupun musibah yang menimpa orang banyak. Berbaik sangka ketika seseorang beribadah, menghadiri majelis ilmu, ketika dia berinfak dan mengeluarkan sebagian hartanya di jalan Allah. Kalau kita mempraktekkan persangkaan yang baik kepada Allah di dalam semua itu, niscaya kebaikan yang banyak dan kebahagiaan yang akan kita dapatkan dan kita rasakan. Berbaik sangka kepada Allah pengertiannya adalah seseorang meyakini, percaya, beriman bahwa Allah akan memberikan kebaikan kepadanya di dalam apa yang akan dia hadapi di masa yang akan datang, baik yang berkaitan dengan urusan-urusan dunia kita maupun yang berkaitan dengan agama kita, urusan dunia kita maupun urusan yang berkaitan dengan nasib kita di akhirat kelak. Inilah secara singkat yang dimaksud dengan berbaik sangka kepada Allah. Kita yakin, percaya, beriman bahwasanya Allah akan memberikan kebaikan kepada kita di dalam urusan-urusan kita tersebut. Sebaliknya, yang dimaksud dengan berburuk sangka kepada Allah adalah menyangka bahwasanya Allah tidak memberikan kepada kita kebaikan di dalam urusan-urusan tadi. Mengapa kita sebagai seorang muslim dan juga muslimah diharuskan untuk berbaik sangka kepada Allah dan diharamkan kita untuk berburuk sangka kepada Allah? Jawabannya adalah karena Allah SWT telah mengabarkan kepada kita bahwa Allah Azza wa Jalla rahmatnya adalah rahmat yang sangat luas. Di antara nama Allah adalah Ar-Rahman, dan di antara nama Allah adalah Rahim, Ar-Rahim, yang artinya adalah yang maha penyayang, yang rahmatnya disebutkan di dalam ayat wasi'at rahmatuhu kulla syai'. Rahmat Allah itu meliputi segala sesuatu, meliputi sesuatu yang hidup maupun yang mati. Semuanya pasti kebagian dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Ini menunjukkan tentang luasnya rahmat Allah. Dan disebutkan di dalam hadis bahwasanya Nabi SAW mengatakan, kataballah lamma qadallahu al-khalqa kataba fi kitabih fahuwa indahu fawqa al-arsh inna rahmati ghalabat ghadabi. Ketika Allah SWT menciptakan makhluknya, Allah menulis di dalam sebuah tulisan, dan itu di atas arsy di sisi Allah. Allah menulis, sesungguhnya rahmatku mengalahkan kemarahanku. Sesungguhnya rahmatku mengalahkan kemarahanku, menunjukkan bagaimana luasnya rahmat Allah.
Dan di antara yang menunjukkan tentang luasnya rahmat Allah dan sayangnya Allah kepada kita semuanya, sebuah hadis di mana ada seorang wanita dan dia termasuk tawanan perang, kehilangan seorang anaknya yang masih bayi, terpisah. Namanya juga tawanan perang ya. Keadaan dalam keadaan kacau. Ada yang mencari mungkin bapaknya atau saudaranya dan seterusnya. Ibu ini kehilangan seorang anaknya yang masih bayi, yang masih disusui. Dia mencari-cari anaknya di antara banyaknya tawanan saat itu. Antum bayangkan bagaimana seorang ibu kehilangan seorang anak yang masih menyusui. Tentunya dia akan berpikir, siapa yang mengurus anakku sekecil itu? Dia belum bisa mengurus dirinya sendiri. Dan masing-masing mereka memikirkan dirinya sendiri. Sampai akhirnya dia temukan anaknya. Kemudian dia langsung peluk anaknya dan dia langsung susui. Dan dia mencium anaknya sejadi-jadinya dan mengungkapkan kegembiraan dan kasih sayangnya kepada anak tersebut. Maka Nabi SAW ketika melihat pemandangan tersebut mengatakan kepada para sahabatnya, "Atarawna hadhil mar'ah tarihatan waladaha finnar?" Apakah kalian menyangka bahwasanya wanita ini ketika mereka melihat bagaimana ungkapan kasih sayang yang dilakukan oleh wanita ini kepada anaknya saat itu, apakah kalian menyangka bahwasanya wanita ini akan melemparkan anaknya di dalam api dengan kasih sayang yang kalian lihat sekarang ini? Maka mereka mengatakan, la wallahi, tidak demi Allah, tidak mungkin wanita ini dalam keadaan seperti ini melemparkan anaknya ke dalam api. Wahia taqdiru ala alla tatrahahu, sementara dia mampu untuk menjaga anaknya, dia mampu untuk tidak melempar anaknya ke dalam api tersebut. Karena mereka tahu enggak mungkin ibu yang demikian besarnya kasih sayang yang dia miliki, apalagi dalam keadaan seperti tadi, tidak mungkin dalam keadaan seperti itu memudarati anaknya sendiri. Maka Rasulullah SAW mengatakan, lallahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha. Sungguh Allah itu lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada ibu ini kepada anaknya. Ketika kita mendengar kisah tadi, masing-masing dari kita bisa membayangkan bagaimana perasaan ibu tadi ketika menemukan anaknya. Kasih sayang yang luar biasa. Sebelumnya sudah sayang, tapi ketika didahului dengan perpisahan dalam keadaan yang sempit seperti itu, akan bertambah kasih sayangnya. Maka ketahuilah bahwasanya Allah kepada kita kasih sayang yang lebih besar daripada ibu ini kepada anaknya sendiri. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, Allah SWT yang memiliki nama Ar-Rahman Ar-Rahim, yang rahmatnya meliputi segala sesuatu dan kasih sayangnya sangat besar, tentunya menjadikan di dalam diri kita masing-masing, menimbulkan di dalam diri kita masing-masing prasangka yang baik kepada Allah, dan bahwasanya Allah SWT akan memberikan banyak kebaikan kepada kita. Inilah kenapa seorang muslim dan muslimah harus memiliki prasangka yang baik kepada Allah. Bukankah dia beriman bahwasanya Allah Ar-Rahman Ar-Rahim,
yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bukankah dialah yang telah mengatakan wa kana bil mu'minina rahiman, dan Allah SWT sangat sayang kepada orang-orang yang beriman. Orang yang kafir saja mereka mendapatkan bagian dari kasih sayang Allah. Allah berikan mereka rezeki, Allah berikan mereka harta, Allah berikan kepada mereka anak keturunan, Allah berikan mereka kehidupan dan juga umur. Itu semua adalah bagian dari kasih sayang Allah. Lalu bagaimana dengan hamba-hambanya yang mereka tidak menyembah kecuali hanya kepadanya, hamba-hambanya yang mereka beriman dengan Rasul yang telah diutus? Tentunya Allah SWT lebih sayang kepada mereka-mereka ini. Di antara keutamaan dan keistimewaan kalau kita bisa mempraktekkan prasangka yang baik kepada Allah dalam setiap keadaan. Yang pertama, Allah akan memberikan prasangka tersebut. Sesuai dengan prasangka kita, maka Allah akan memberikan. Kalau kita berprasangka baik kepada Allah, husnudzan kepada Allah, maka Allah akan memberikan kebaikan kepada kita. Bukankah itu yang kita inginkan? Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, yaqulullahu ta'ala, Allah SWT berfirman, ana inda dhanni 'abdi bi, aku sesuai dengan persangkaan hambaku kepadaku. Artinya, kalau kita berprasangka baik kepada Allah, Allah akan memudahkan urusan Anda. Insya Allah, Allah akan menjadikan anak-anakku adalah anak-anak yang saleh. Insya Allah aku akan mendapatkan pasangan yang saleh dan juga salihah. Prasangka yang baik kepada Allah, maka Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha azza wa jalla qala, sesungguhnya Allah berkata, ana inda dhanni 'abdi bi, in dhanna bi khairan falahu wa in dhanna syarran falahu. Aku sesuai dengan persangkaan hambaku kepadaku. Kalau dia berprasangka baik kepadaku, maka dia akan mendapatkannya. Dan kalau dia berprasangka jelek kepadaku, maka dia akan mendapatkannya. Ini menunjukkan apa yang tadi kita sampaikan, bahwasanya apa yang Allah lakukan kepada kita sesuai dengan prasangka kita. Tentunya kita semua masing-masing ingin mendapatkan kebaikan. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam sebuah athar dari beliau mengatakan, walladzi la ilaha ghairuhu, demi zat yang tidak ada sesembahan yang berat disembah kecuali Dia, bersumpah beliau, ma u'tiya 'abdun mu'minun syai'an khairan min husni dhanni billahi azza wa jalla. Tidaklah seorang hamba yang beriman diberikan sesuatu yang lebih baik daripada berbaik sangka kepada Allah. Tidaklah seorang hamba yang beriman diberikan oleh Allah sesuatu yang lebih baik daripada berbaik sangka kepada Allah. Apabila seseorang diberikan rezeki oleh Allah, dimudahkan dalam setiap keadaan untuk berbaik sangka, sungguh itu adalah pemberian Allah yang sangat agung. Tidak semua orang diberikan yang demikian. Walladzi la ilaha ghairuhu,
la yuhsinu 'abdun billahi 'azza wa jalla adh-dhanna illa a'tahu Allahu dhannahu. Dan demi zat yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia, tidaklah seorang hamba memperbaiki prasangkanya kepada Allah kecuali Allah akan memberikan kepada dia persangkaan baik tersebut. Ini ucapan Abdullah bin Mas'ud, tentunya beliau mengambil ini dari dalil sebagaimana dalam sabda Nabi SAW tadi. Dzalika bi annal khair bi yadihi. Yang demikian itu, kata beliau, karena kebaikan ini semua adalah ada di tangan Allah. Allah SWT Dia yang memiliki segalanya, yang memudahkan, yang memberikan anak-anak yang soleh, yang meluaskan rezeki, memberikan rezeki yang berbarakah, yang memberikan kebahagiaan di dalam sebuah keluarga, yang memiliki surga, menjadikan seseorang husnul khatimah di dalam kematiannya. Siapa yang memiliki kebaikan itu semuanya? Allah Azza wa Jalla. Kalau Allah sudah berkenan untuk memberikan kebaikan tersebut kepada seseorang, maka tidak ada yang bisa menghalangi. Ini makna ucapan dari Abdullah bin Mas'ud, karena sesungguhnya seluruh kebaikan ada di tangan Allah, sehingga husnudzanlah kepada Allah Azza wa Jalla. Athar ini disebutkan oleh Ibnu Abi Dunya di dalam kitab beliau Husnudzan. Manfaat yang kedua dan keistimewaan yang kedua, Bapak Ibu sekalian, orang yang memiliki berbaik sangka kepada Allah, maka dia akan merasakan lapangnya dada. Dada yang sering sempit sebelumnya, yang sering gelisah dan resah, ketika dia mulai mengenal Allah, mengetahui tentang rahmatnya yang luas, dan berprasangka baik kepada Allah, maka dia akan merasakan kebahagiaan dan lapangnya dada. Dan insya Allah masing-masing dari kita di sini semoga ada niat untuk mengamalkan ibadah yang satu ini, yaitu husnudzan kepada Allah Azza wa Jalla dalam setiap keadaan. Dan antum akan rasakan sendiri bagaimana perubahan di dalam kehidupan antum. Dalam sebuah ayat Allah SWT mengatakan, "Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah yang akan mencukupi dirinya. Para ulama menjelaskan apa hubungan antara tawakal kepada Allah dengan dicukupi. Karena tawakal yang artinya adalah bergantung kepada Allah di dalam mendatangkan manfaat dan juga menolak mudarat. Orang yang bertawakal, yang menggantungkan nasibnya kepada Allah dan meyakini bahwasanya mudarat dan manfaat ada di tangan Allah, pada hakikatnya dia telah husnudzan kepada Allah Azza wa Jalla. Husnudzan sehingga dia pun bertawakal kepada Allah. Ketika dia berbaik sangka kepada Allah dan bertawakal kepadanya, maka Allah akan memberikan apa yang dia sangka. Di antaranya adalah Allah akan mencukupi orang tersebut. Kapan saja kita berbaik sangka kepada Allah? Berbaik sangka kepada Allah dituntut dari seorang muslim dan juga muslimah dalam setiap keadaan. Dalam setiap perkaranya dia dituntut dan diwajibkan untuk berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla, baik dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang, baik dalam urusan dunianya maupun di dalam urusan agama dan juga akhiratnya. Dalam setiap keadaan dia dituntut untuk senantiasa
husnudzon kepada Allah Azza wa Jalla. Namun di sana ada beberapa keadaan yang sangat-sangat kita dituntut untuk husnudzon, yang sangat ditekankan untuk berbaik sangka kepada Allah. Saya sebutkan di sini di antaranya yang pertama, ketika seseorang dalam keadaan menjelang kematian, dan menyangka bahwasanya dalam waktu dekat dia akan menghadap kepada Allah, maka dalam keadaan seperti ini kita ditekankan untuk berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla, dan bahwasanya akan kita dapatkan kebaikan setelah kematian kita. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wa jalla. Janganlah salah seorang di antara kalian meninggal dunia kecuali dia dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah. Berbaik sangka kepada Allah bahwasanya kita akan mendapatkan kebaikan dan pahala yang baik setelah kita meninggal dunia. Seseorang ketika dia melihat nikmat Islam yang sudah Allah SWT berikan kepadanya, maka dia berbaik sangka kepada Allah bahwasanya Allah menginginkan untuk memasukkan dia ke dalam surganya. Allah bisa untuk menjadikan kita seperti orang-orang yang kafir, dijadikan hati kita tidak beriman kepada Allah. Allah bisa menjadikan hati kita tidak beriman kepada Rasulullah SAW. Ketika kita merasakan dan menyadari Allah telah memasukkan di dalam hati kita iman kepada Allah, padahal kita tidak pernah melihat Allah. Iman dan percaya dengan Rasulullah SAW, padahal kita tidak pernah melihat Rasulullah SAW. Maka seseorang berbaik sangka kepada Allah, Allah ingin memasukkan kita ke dalam surganya. Karena dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah, dia akan masuk ke dalam surga. Dan alhamdulillah Allah telah memudahkan kita, lisan kita untuk mengucapkan la ilaha illallah. Dan Nabi SAW mengatakan, la tadkhulul jannah illa nafsun muslimah. Tidak masuk ke dalam surga kecuali jiwa yang muslim. Alhamdulillah kita seorang muslim. Maka seseorang khususnya ketika dia akan meninggal dunia, entah dia dalam keadaan sakit, atau dia sudah berumur, atau dalam keadaan tertentu sehingga dia menyangka bahwasanya dia akan meninggal dunia, dia mengingat kenikmatan-kenikmatan tersebut dan berprasangka baik kepada Allah bahwasanya Allah akan memuliakan dia, akan memudahkan dia, dan akan memasukkan dia ke dalam surganya. Di dalam sebuah athar seorang salaf, yaitu Wathilah Ibnul Asqa', dia mendatangi Abul Aswad Al-Jurashi, dan saat itu Abul Aswad dalam keadaan sakit terakhir yang menyebabkan kematian beliau. Kemudian dia mengucapkan salam dan duduk di sampingnya, dan Abul Aswad berada di sebelah kanan Wathilah Ibnul Asqa'. Famasaha biha fa akhadha Abul Aswad yamina Wathilah. Maka Abul Aswad memegang tangan kanan dari Wathilah. Famasaha biha ala ainaihi wa wajhihi. Kemudian beliau pegang tangan orang yang sedang mengunjungi beliau
dan beliau gunakan untuk mengusap kedua matanya dan wajahnya. Faqala lahu Wathilah, maka Wathilah yang mengunjungi Abul Aswad yang sedang sakit tadi berkata, wahidatun as'aluka anha, satu saja ana ingin bertanya kepada antum. Qala wa ma hiya, apa yang ingin kau tanyakan? Qala kaifa dhannuka bi rabbik, bagaimana persangkaanmu terhadap Allah sekarang ini? Bagaimana persangkaanmu terhadap Allah sekarang ini, yaitu ketika engkau dalam keadaan sakit seperti ini? Qala fa'awma'a Abul Aswad bi ra'sihi ay hasanun, maka Abul Aswad mengisyaratkan dengan kepalanya, dan makna isyarat tadi adalah bahwasanya beliau berbaik sangka kepada Allah di dalam keadaan seperti itu. Faqala Wathilah, maka Wathilah sebagai orang yang datang menengok saudaranya yang sakit, ketika melihat isyarat kepala dari Abul Aswad yang mengisyaratkan bahwasanya beliau berbaik sangka kepada Allah, beliau pun memberikan kabar gembira. Abshir, bergembiralah engkau, berbahagialah dirimu. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allahu azza wa jalla, ana 'inda dhanni 'abdi bi falyadhunna bi ma syaa. Allah mengatakan, aku sesuai persangkaan hambaku kepadaku, maka silahkan dia menyangka kepadaku sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Artinya, kalau seorang hamba dalam keadaan seperti itu dia berprasangka baik kepada Allah, Allah pun akan memberikan dan mengaruniai dia prasangka yang baik tersebut. Di dalam athar yang lain, Ibrahim An-Nakhai, seorang salaf juga, seorang tabi'in, beliau mengatakan, kanu yastahibbuna an yulaqqinul 'abda mahasina 'amalihi 'inda mautih. Dahulu para salaf, para pendahulu kita yang kita berusaha untuk mengikuti mereka sebaik-baiknya, mereka dahulu senang untuk mentalqin seorang hamba kebaikan-kebaikan amalannya ketika dia akan meninggal dunia. Itu yang dilakukan oleh para salaf. Kalau mereka melihat ada orang yang mau meninggal dunia, maka disebutkan amalan-amalan kebaikannya. Masya Allah, antum sudah menjadi seorang yang hafidh Quran. Antum sudah ajarkan banyak orang cara membaca Al-Quran. Masya Allah, antum sudah berinfak di jalan Allah, demikian dan demikian. Menyebutkan amalan-amalan kebaikannya. Supaya apa? Supaya muncul di dalam hatinya husnudzan kepada Allah SWT. Supaya muncul di dalam hatinya persangkaan yang baik kepada Allah. Aku akan menghadap kepada Allah dan aku membawa amal-amal soleh tersebut. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ditikam dan menjelang kematian beliau, para sahabat dan juga orang-orang yang ada di kota Madinah, mereka mendatangi Umar bin Khattab, menjenguk beliau, dan mereka juga memuji Umar bin Khattab atas amalan-amalan yang beliau lakukan sebelumnya. Karena kita tahu bahwasanya Umar bin Khattab ini adalah seorang khalifah yang rasyid, yang mahdi, yang dikenal dengan keadilannya, ketegasannya. Mereka menyebutkan kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh Umar bin Khattab selama hidupnya. Tujuannya adalah untuk supaya semakin kuat husnudzon beliau kepada Allah Azza wa Jalla. Likai yuhsinudzanna bi rabbih, yang demikian supaya orang tersebut berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla.
Ada seorang Arab Badui sakit. Kemudian dokter mengatakan, innaka satamut, engkau akan meninggal, sudah tidak ada harapan lagi engkau hidup. Faqala, kemudian orang Arab Badui ini yang masih bersih fitrahnya seorang muslim, thumma ila aina sa'adhab, kemudian kalau aku mati, aku akan pergi kemana? Qala ilallah, sama-sama muslim, tabibnya mengatakan kepada Allah. Kamu akan meninggalkan dunia ini, meninggal, dan kamu akan menuju kepada Allah. Faqala ma karahati an adhhaba ila man la aral khaira illa minhu. Maka orang Arab Badui ini yang masih bersih fitrahnya, ketika dia mendengar jawaban dari tabib dan dia sudah tahu kalau dia akan menuju kepada Allah, maka dia mengatakan, tidaklah aku benci untuk menghadap zat yang aku tidak melihat kebaikan kecuali darinya. Tidaklah aku benci untuk pergi menghadap kepada zat yang tidak aku melihat sebuah kebaikan kecuali darinya. Yaitu ketika dia melihat di dunia ini seluruh kebaikan adalah dari Allah. Rezeki yang aku dapatkan semenjak aku dilahirkan, bahkan ketika aku masih di perut ibuku, dari Allah. Ketika aku lahir diberikan rezeki oleh Allah. Ketika aku sudah besar juga demikian. Kesehatan dari Allah, anak keturunan dari Allah, dan seluruh kebaikan adalah dari Allah. Bagaimana aku takut untuk menghadap kepada zat yang sifatnya demikian? Berarti ada di dalam diri orang Arab Badui tadi apa? Husnudzan kepada Allah Azza wa Jalla. Ada seseorang yang dia berada di ambang kematiannya. Kemudian orang-orang berkata kepada laki-laki tersebut, ma tarallaha fa'ilan bika, ya fulan, bagaimana pendapatmu, apa yang kira-kira Allah akan lakukan kepadamu ketika engkau nanti akan bertemu dengan Allah di hari kiamat? Kira-kira apa yang Allah lakukan kepadamu? Laki-laki ini mengatakan, laqad akramani wa ana fidari, falan yakuna aqalla karaman wa ana fidari. Dia mengatakan, sungguh Allah SWT telah memuliakan aku sementara aku berada di rumahku. Allah memuliakan aku sementara aku berada di dunia ini. Maka tentunya dan aku meyakini bahwasanya Allah akan lebih memuliakan aku ketika aku berada di negerinya, yaitu di dalam surga. Kalau Allah memuliakan kita di dunia ini, sementara dunia ini adalah rumah kita, ini adalah negeri kita, dan kita dimuliakan oleh Allah demikian besarnya nikmat yang Allah SWT berikan kepada kita di dunia ini. Padahal ini adalah daruna, ini adalah negeri kita, negeri yang fana ini. Lalu bagaimana seandainya kita kembali kepada Allah dan kita masuk ke dalam negerinya, yaitu ke dalam surganya? Tentunya Allah akan lebih memuliakan kita. Kita di dunia, ketika kita bertamu kepada orang lain, ketika kita bertamu kepada orang lain, bandingkan ketika dia datang di rumah kita, kira-kira dia lebih memuliakan kita ketika kita di rumahnya atau ketika dia di rumah kita? Ketika kita di rumahnya bertamu, akan dibelikan ini, belikan itu, dimasakan ini, masakan itu, dilayani kita ketika kita berada di rumahnya. Berbeda kalau dia di rumah kita. Ya, Allah SWT dan kita sedang berada di rumah kita, yaitu di dunia, memuliakan kita dengan berbagai
kemuliaan, dijadikan kita orang Islam, dijadikan kita orang yang mau mengikuti sunnah Nabi SAW, diluaskan rezeki kita, diberikan kita ketenangan. Lalu bagaimana seandainya kita masuk ke dalam negerinya Allah, yaitu di dalam surganya? Maka ini adalah sebuah ucapan yang juga menunjukkan tentang bagaimana berbaik sangkanya orang ini kepada Allah Azza wa Jalla. Ada juga seorang Arab Badui yang dia berkata kepada Abdullah bin Abbas. Saya sengaja nukil ucapan-ucapan para salaf ini yang untuk menggugah kita supaya benar-benar kita husnudzon kepada Allah, khususnya dalam keadaan kita menjelang kematian. Ada seorang Arab Badui berkata kepada Abdullah bin Abbas, "Man yuhasibun nasa yaumal qiyamah?" Siapakah yang akan menghisap manusia di hari kiamat? Terkadang seseorang tahu, tapi dia bertanya dengan pertanyaan seperti ini untuk menguatkan apa yang ada di dalam hatinya, bukan karena dia tidak tahu. Abdullah bin Abbas mengatakan Allah. Yang akan menghisap kita adalah Allah. Maka berkata orang Arab Badui ini, najautu wa rabbil Ka'bah. Demi Rabbnya Ka'bah, yaitu Allah, berarti aku akan selamat. Li'annal karima idza malaka rahim wa idza qadira afa. Karena zat yang maha penyantun, yang maha mulia, yaitu Allah Azza wa Jalla, zat yang maha penyantun, apabila dia memiliki, menguasai, maka dia akan menyayangi. Dan apabila dia mampu untuk mengadab, maka dia memaafkan. Dan maksudnya adalah Allah SWT. Dan ini juga menunjukkan kepada kita tentang bagaimana para salaf dulu berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Itu keadaan yang pertama, yaitu ketika seseorang akan menjelang kematian dia. Kemudian yang kedua adalah ketika seseorang banyak hutangnya. Ada yang banyak hutangnya di sini? Semuanya. Kita juga dituntut untuk banyak husnudzon kepada Allah. Bagaimana husnudzonnya? Allah akan memudahkan kita untuk menyaur hutang-hutang tersebut, untuk melunasi hutang tersebut. Jangan kita putus asa. Bagaimanapun besar hutang yang dimiliki oleh seseorang, Allah SWT dialah yang maha kaya. Kita husnudzon kepada Allah bahwasanya Allah SWT akan melunaskan untuk kita dan memudahkan urusan kita tersebut. Ada sebuah athar yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, di mana Zubair bin Al-Awwam, seorang sahabat Nabi SAW, beliau berkata kepada anaknya Abdullah bin Zubair, "Ya bunayya," dan ini sebelum beliau meninggal dunia, "Ya bunayya in ajazta an syai'in min daini fasta'in alaihi maulaya." Kebetulan Zubair bin Awam ini meninggal dalam keadaan beliau memiliki hutang. Maka dia berpesan kepada anaknya, "Wahai anakku, kalau engkau merasa sulit untuk menyelesaikan dan melunasi hutang-hutangku ini, maka mintalah pertolongan untuk menyelesaikan hutang-hutangku ini kepada maulaku." Beliau menyebutkan kepada maulaku. Berkata Abdullah, "Fa wallahi ma daraitu ma arada hatta qultu ya abati man maulak." Ketika diucapkan seperti ini oleh bapaknya, Abdullah mengatakan, "Demi Allah, aku enggak tahu apa yang beliau maksud." Sampai akhirnya aku pun bertanya, "Wahai bapakku, siapa yang engkau maksud dengan maulamu?" Qal
Beliau mengatakan Allah, karena makna maula adalah yang menolongku. Qala fa wallahi ma waqa'tu fi qurbatin min dainihi illa qultu ya maula Zubair iqdi anhu dainahu fayaqdihi. Maka demi Allah, tidaklah aku tertimpa sebuah kesusahan dalam melunasi hutang Zubair, karena beliau sebagai seorang anak dan sudah dipesan oleh bapaknya, tidaklah aku menghadapi sebuah kesulitan dalam melunasi hutang Zubair kecuali aku berdoa. Aku mengatakan ya maula Zubair, wahai zat yang menolong Zubair. Karena tadi Zubair sebelum meninggal dia mengatakan maulaya, mintalah tolong kepada maulaku. Maka beliau menggunakan ucapan ini dan mengatakan wahai maula Zubair, iqdi anhu dainahu, lunaskanlah untuknya hutangnya, karena yang berhutang adalah Zubair. Maka tidak lama setelah itu fayaqdihi, Allah SWT melunasi hutang tersebut. Mungkin ditagih, dikejar-kejar, dan dia berprasangka baik kepada Allah bahwasanya Allah akan melunasi dan membantu urusannya dan memudahkan urusannya. Akhirnya Allah pun melunaskan baginya hutang tersebut. Kemudian yang ketiga, berprasangka baik kepada Allah ketika menghadapi sempitnya rezeki. Berprasangka kepada Allah bahwasanya Allah SWT sebentar lagi akan memberikan jalan keluar untuknya. Berprasangka kepada Allah bahwasanya di dalam kesempitan rezeki ini banyak hikmah yang didapat. Mungkin Allah SWT dia menginginkan supaya kita tetap istiqamah di atas agamanya. Banyak orang ketika dia diluaskan rezekinya justru semakin jauh dari agama Allah. Yang sebelumnya dia dalam keadaan rezeki yang pas-pasan, dia masih bisa menghadiri majelis ilmu, mengajak keluarganya untuk menghadiri majelis ilmu. Ketika mulai diluaskan rezekinya, dibuka bisnisnya, membuka toko di sana dan di sini, mulailah banyak kesibukan, tidak ada kesempatan bagi dia untuk menghadiri majelis ilmu kembali. Allah menginginkan kebaikan bagi seseorang, dijadikan rezekinya pas-pasan supaya dia tetap bisa istiqamah di atas ketaatan kepada Allah. Ini namanya husnudzon kepada Allah. Sampai jam berapa? 7.15. Taim. Ya. Taim. 7.15 ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man asabathu faqatun, barang siapa yang ditimpa oleh atau ditimpa kesulitan di dalam masalah rezeki, fa anzalaha bin nas, kemudian dia mengadu kepada manusia, lam tusadda faqatuhu, maka kefakiran dia, kesulitan rezeki tersebut tidak akan ditutup oleh Allah, tidak akan diselesaikan permasalahannya. Wa man anzalaha billah, dan barang siapa yang mengadukan itu kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah, ausyakallahu lahu bil ghina, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada orang tersebut. Dan kecukupan di sini bisa kecukupan mungkin diluaskan rezekinya atau diberikan rezeki qanaah di dalam hatinya. Ini juga termasuk ghina, ini adalah termasuk jalan keluar. Bahkan Nabi SAW mengatakan al-ghina ghina nafs. Kekayaan yang sebenarnya adalah kekayaan di dalam jiwa, yaitu merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Orang yang punya hartanya, kalau dia masih merasa kurang, berarti dia adalah orang yang miskin.
Dan itu banyak orang yang hartanya di mana-mana, cuma dia masih kurang terus. Maka orang yang demikian hakikatnya adalah orang yang miskin. Karena orang miskin itu adalah orang yang merasa kurang terus. Adapun orang yang merasa cukup, berarti dia adalah orang yang kaya yang sebenarnya, meskipun dia tidak punya apa-apa di rumahnya. Imma bimautin ajil aw ghinan ajil. Mungkin dia diberikan jalan keluar oleh Allah dengan kematian yang segera, atau diberikan kecukupan yang segera. Dan kecukupan yang dimaksud adalah seperti yang tadi kita sebutkan, mungkin kecukupan di dalam jiwa atau diberkahi rezekinya dan diluaskan rezekinya. Di antara keadaan yang kita ditekankan untuk husnudzon kepada Allah adalah ketika terkena musibah. Dililit hutang termasuk musibah tadi. Sempitnya rezeki termasuk ujian. Dan secara umum ketika kita mendapatkan musibah, maka kita ditekankan untuk husnudzon kepada Allah. Nabi Musa alaihissalam ketika beliau dikejar-kejar oleh Fir'aun dan juga bala tentaranya, dan beliau serta Banu Israel adalah sangat sedikit jumlahnya, lari dari Mesir, di belakangnya ada pasukan yang berkehendak untuk menghabisi mereka, dan di depannya ada lautan yang membentang yang tidak mungkin seorang manusia biasa menyeberanginya tanpa adanya alat. Apa yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam saat itu? Husnudzon kepada Allah. Di dalam sebuah ayat Allah SWT mengatakan bahwasanya beliau mengatakan ketika orang-orang Banu Israel mengatakan inna lamudrakun, sesungguhnya mereka akan sampai kepada kita, habis sudah gitu. Maka Musa alaihissalam husnudzon kepada Allah dan beliau mengatakan kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Enggak mungkin. Ini kuatnya husnudzon beliau kepada Allah. Sesungguhnya bersamaku Allah, dialah yang akan memberikan petunjuk kepadaku. Ada husnudzon dan keyakinan yang kuat kepada Allah SWT, karena Allah menjanjikan untuk menolong para rasulnya. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu. Sesungguhnya kami akan menolong orang-orang yang beriman, kami akan menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman. Maka beliau berprasangka baik kepada Allah bahwasanya Allah akan menolongnya. Maka terjadilah apa yang terjadi. Laut yang demikian besarnya, luasnya dijadikan oleh Allah dikeringkan, sehingga di sana ada bagian dari laut tersebut yang tidak ada air atau kering, sehingga bisa dilewati oleh Musa dan juga Banu Israel. Ini adalah balasan bagi orang yang berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika Nabi SAW berhijrah, kemudian bersembunyi di Gua Hira atau di sebuah gua Thaur ya. Kemudian beliau bersama Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, dan yang namanya Ghar itu beda dengan Kahfi ya. Kalau Ghar ini adalah gua yang kecil yang cukup untuk 2 atau 3 orang saja. Kalau Kahfi ini gua yang besar yang mungkin ada lorong yang dalam ke sana. Nah, beliau berdua bersama Abu Bakar di dalam Ghar, gua yang kecil tersebut. Datang orang-orang Quraisy yang mencari beliau dan juga Abu Bakar di depan gua persis. Ya, dan Abu Bakar saat itu menceritakan seandainya salah seorang di antara mereka menundukkan kepalanya sedikit saja, niscaya mereka akan melihat keberadaan kita. Maka Nabi SAW dalam keadaan seperti itu, beliau husnudzon kepada Allah dan mengatakan kepada Abu Bakar, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Maka Allah SWT menjaga beliau dan menjadikan orang-orang tadi tidak melihat dan tidak menundukkan mukanya ke bawah, sehingga mereka pun tidak melihat Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya.
Di antara keadaan yang disunahkan dan ditekankan kita untuk husnudzon kepada Allah adalah ketika berdoa. Nabi SAW mengatakan, "Ud'allah wa antum muqinuna bil ijabah." Hendaklah kalian berdoa kepada Allah dan kalian dalam keadaan yakin dengan diijabahi doanya. Kalau berdoa husnudzon kepada Allah, bahwasanya Allah akan mengabulkan doa antum. Hadis ini hasan dan diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Kemudian di antara keadaan yang kita ditekankan untuk husnudzon kepada Allah adalah ketika kita bertobat. Ketika kita ingin dihapuskan dosa-dosa kita. Bagaimanapun besar dosa yang dimiliki oleh seseorang, ketika dia bertobat maka hendaklah ada di dalam hatinya prasangka yang baik bahwasanya Allah akan mengampuni dosa-dosa dia seluruhnya. Dialah yang telah mengatakan, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang telah mendolimi dirinya sendiri, janganlah kalian putus asa terhadap rahmat Allah. Allah yang mengatakan demikian. Jangan kalian putus asa terhadap rahmatnya, karena rahmat Allah ini sangat luas. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an, sesungguhnya Allah mengampuni dosa jami'an seluruhnya. Tidak dibedakan di sini baik itu dosa maksiat, dosa yang kecil, dosa yang besar, bahkan dosa syirik sekalipun. Itu masuk semuanya dalam dzunub, dan Allah sendiri yang mengabarkan Allah mengampuni dosa semuanya. Jadi jangan suudzon kepada Allah. Allah tidak mengampuni dosaku karena aku sudah terlalu banyak dosanya. Itu namanya suudzon. Kita diwajibkan untuk husnudzon, yakinlah bahwasanya Allah akan mengampuni dosa kita. Kalau Allah mengendaki kejelekan bagi kita, niscaya tidak akan diilhamkan di dalam diri kita taubat kepada Allah. Ketika Allah sudah mengilhamkan di dalam diri kita taubat, maka husnudzonlah kepada Allah, Allah ingin mengampuni dosa kita. Di dalam sebuah ucapannya, Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Inni la ahmilu hammal ijabah walakin ahmilu hammad du'a, fa idza ulhimtu du'a fa innal ijabata ma'ahu." Aku tidak terlalu memikirkan diijabahi doa tadi, tetapi yang aku pikirkan adalah bagaimana supaya aku berdoa. Karena kata beliau, ketika aku dimudahkan untuk berdoa, maka setelah itu akan ada pengabulan doa. Ini ucapan Umar bin Khattab menunjukkan bagaimana husnudzon beliau ketika seseorang dimudahkan oleh Allah untuk mengangkat tangan. Ketika seseorang dimudahkan oleh Allah untuk mengatakan, "Ya Rabbi, Allahumma berikan aku, mudahkan urusanku." Berarti di sini sudah diilhamkan oleh Allah untuk berdoa. Maka yakinlah, husnudzonlah kepada Allah bahwasanya Allah akan mengabulkan doa kita. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, terakhir perlu kita pahami beda antara husnudzon kepada Allah dengan maghrur, tertipu, banyak angan-angan. Ini harus kita bedakan. Karena sebagian orang dia banyak angan-angan dan tertipu, kemudian dia mengatakan aku berbaik sangka kepada Allah. Dia mengerjakan berbagai kemaksiatan, kemudian ketika dinasihati dan disuruh untuk bertobat kembali kepada Allah, dia mengatakan saya berbaik sangka kepada Allah bahwasanya Allah akan mengampuni saya. Ini namanya bukan husnudzon, tapi itu dinamakan dengan ghurur, yaitu tertipu dengan dirinya sendiri. Para ulama menjelaskan beda antara husnudzon dengan ghurur. Kalau husnudzon ini diiringi dengan mengambil sebab. Husnudzon bahwasanya Allah akan melunasi hutangnya, maka dia mengambil sebab. Saya akan berusaha sesuai dengan kemampuan saya untuk bekerja, ingin menampakkan di hadapan Allah bahwasanya dia mengambil sebab, dia mencari rezeki, dia keluar dari rumahnya, dia jualan.
dan di dalam hatinya ada husnudzon kepada Allah, Allah akan memudahkan saya untuk melunasi utang saya. Ini namanya husnudzon kepada Allah. Orang husnudzon bahwasanya Allah akan mengampuni dosanya, maka dia mengambil sebab bagaimana dosanya dihapuskan oleh Allah. Dia memperbanyak istighfar, dia menjauhi tempat-tempat yang kira-kira akan menjerumuskan dia ke dalam kemaksiatan. Dia mencari teman-teman yang soleh, yang menasihati dia, yang mengingatkan dia. Dia berusaha untuk memperbaiki dirinya dengan membekali dirinya dengan ilmu agama dan seterusnya. Ini namanya husnudzan, berbaik sangka kepada Allah. Adapun orang yang dia ingin dilunasi hutangnya, kemudian dia bermalas-malasan dan dia mengatakan Allah Maha Kaya, Allah akan melunasi hutang saya. Ini namanya ghurur. Itu namanya tertipu. Kalau memang sungguh-sungguh dia husnudzan kepada Allah, niscaya dia akan mengambil sebab. Karena husnudzan intinya adalah melaksanakan dalil. Kalau memang dia benar-benar ingin melaksanakan dalil, maka dalil-dalil yang berkaitan dengan mengambil sebab juga harus dia laksanakan. Kenapa dia hanya mengambil dalil tentang husnudzan, kemudian dalil-dalil tentang mengambil sebab, mencari rezeki, bekerja, berobat, beramal soleh dan meminta ampun kepada Allah tidak dilaksanakan? Barakallahu fikum. Itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, dan masih ada sisa waktu mungkin 10 menit untuk tanya jawab. Kita persilahkan, didahulukan tentunya pertanyaan yang berkaitan dengan materi. Nah, monggo siapa yang mau bertanya dari bapak, dari ibu, monggo dipersilakan. Monggo. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Apriono. Yang mau saya tanyakan itu, misalkan kita itu punya pikiran seperti ini. Ketika kita itu mendapatkan musibah apapun bentuknya, kemudian biasanya pemikiran umumnya itu saya dapat musibah karena Allah ingin menghukum kita. Saya lah, saya misalkan. Karena saya telah melakukan satu pelanggaran atau suatu sebab dosa. Nah, apakah di situ itu sebagai bentuk husnudzon apa berburuk sangka? ya. Menghukumnya ada tujuannya. Memang musibah tidaklah turun kecuali karena dosa. Fama asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan tidaklah menimpa kepada kalian musibah kecuali karena sebab perbuatan tangan-tangan kalian. Maksudnya adalah dosa-dosa kalian. Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Ma nazalal bala'u illa bidam." Tidaklah turun sebuah musibah kecuali karena dosa. Hukuman tadi ada tujuannya, yaitu supaya dihapus dosa kita ketika kita bersabar dalam menghadapi musibah tadi. Ketika seseorang meyakini bahwasanya Allah menurunkan musibah ini supaya dihapus dosa ana, sehingga tidak diadab ana di akhirat dengan sebab dosa tadi, maka ini adalah termasuk husnudzan. Jadi lanjutkan, Allah menghukum saya dengan sebab musibah ana dan tujuannya adalah baik, yaitu untuk menghapus dosa ana. Dan ini adalah kehendak yang baik dari Allah. Karena azab di akhirat jauh lebih dahsyat daripada musibah yang kita rasakan di dunia. Enggak ada bandingannya. Allah SWT dialah yang mengatakan, fa yauma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Maka pada hari itu, yaitu di hari kiamat, tidak ada yang mengazab seperti azabnya Allah. Kita mungkin pernah melihat video yang isinya adalah penyiksaan. Kemarin baru disetel rame-rame ya tentang pembunuhan orang-orang PKI terhadap sebagian pembesar negara. Bagaimana penyiksaan mereka terhadap para jenderal tersebut?
pedih dan sangat mengenaskan. Kemudian apa yang terjadi di sebagian negara atau bahkan di negeri kita sendiri ketika ada konflik antara muslimin dengan orang-orang Nasrani, bagaimana mereka menyiksa kaum muslimin. Sampai ada cerita ya, seorang muslimah dalam keadaan hamil dibuka ya perutnya, kemudian mereka membawa kucing yang hidup dan dimasukkan ke dalam perut wanita tadi dalam keadaan dia masih hidup. Kita membayangkan bagaimana pedihnya, bagaimana sakitnya azab tersebut. Dan azab di akhirat jauh lebih pedih dari seberat-berat azab yang ada di dunia ini. Kalau kita disuruh memilih, mau didahulukan hukumannya sekarang di dunia atau di akhirat, tentunya seorang muslim lebih didahulukan hukumannya di dunia. Makanya dalam hadis Nabi SAW mengatakan, "Idza aradallahu bi'abdihi khairan, ajjala lahul 'uqubata fid dunya." Kalau Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, Allah akan mendahulukan hukumannya di dunia. Diturunkan musibah ya di dalam fisiknya, mungkin dia dikasih penyakit atau disempitkan rezekinya, ada aja ujian yang menimpanya. Kalau Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, didahulukan hukumannya di dunia. Wa idza aradallahu bi'abdihi syarran, dan kalau Allah menghendaki kejelekan bagi seorang hamba, Allah SWT akan amsaka anhu bidzambihi. Allah akan menahan dari azabnya dengan dosa-dosa yang dia lakukan. Artinya dia melakukan dosa, tapi Allah SWT tahan, tidak mengadab orang tersebut di dunia, tidak menurunkan musibah. Hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah, sampai Allah menyempurnakan azabnya di hari kiamat. Itu kalau Allah menghendaki kejelekan bagi seseorang. Maka orang yang mendapatkan musibah di dunia, husnudzan kepada Allah dan meyakini, bersangka kepada Allah, Allah menginginkan kebaikan untuk kita, Allah mencintai kita. Ya, diturunkan musibah sekarang dan tentunya dihapuskannya dosa dengan sebab musibah kalau kita bersabar dalam menghadapi musibah tadi. Turun musibah, kalau kita tidak bersabar maka tidak bisa menjadi sebab terhapusnya dosa. Nah, mungkin dari ibu-ibu, saya tulis panah dari ibu-ibu. Kalau ada yang ingin bertanya, monggo ibu. Monggo. Dari bapak mungkin masih ada. Ya, satu lagi. nggih, monggo Pak. Barakallahu fiik, berkaitan dengan husnuzon dan kebaikan husnuzon terhadap Allah. Dan terkadang kita ini sudah husnuzon terhadap seseorang hamba yang lain. Kita husnuzon, namun terkadang Allah menakdirkan lain bahwa orang itu malah berhusnuzon kepada kita. Ini dikarenakan kenapa dan bagaimana solusinya? Barakallahu fiik. Ya. Yang ditanyakan, ketika seseorang sudah berhusnudzon kepada orang lain, ternyata orang tersebut justru suudzon kepada kita, maka kita katakan ini adalah musibah juga. Ini adalah jenis musibah. Ketika seseorang berusaha untuk berbuat baik kepada orang lain dan ternyata orang lain dia tidak membalas kebaikan kita dengan kebaikan, justru ucapan yang pedas, perbuatan yang tidak baik, persangkaan yang tidak baik, maka apa yang harus kita lakukan? Yang pertama tentunya ini adalah satu ujian bagi seseorang. Allah SWT ingin melihat kita, apakah kita ikhlas dalam perbuatan baik kita kepada orang lain, husnudzon kita kepada orang lain, apakah lillah atau karena ingin dibalas oleh manusia dengan yang serupa. Tentunya seorang muslim ketika dia berbuat baik kepada orang lain, ketika dia berakhlak baik kepada orang lain, niatnya adalah lillahi ta'ala.
Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Ini diucapkan oleh orang-orang beriman ketika mereka dahulu di dunia memberikan makan kepada orang. Kami memberikan makan kepada kalian adalah untuk mendapatkan wajah Allah, ingin melihat wajah Allah di surga, yaitu ikhlas. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami tidak menginginkan dari kalian balasan, dan kami tidak menginginkan dari kalian untuk berterima kasih kepada kami. Jadi yang dia inginkan bukan ucapan orang terima kasih Pak, atau bahkan doa pun dia tidak mengharapkan yang demikian. Yang penting dia melakukan ibadah tersebut karena Allah. Karena ada sebagian orang mungkin niatnya ya ingin orang lain mengucapkan terima kasih, atau supaya orang lain mendoakan untuknya. Kalau bisa lillahi ta'ala, dan kita melakukan itu semua karena Allah. Jadi seandainya orang tidak mengucapkan jazakallahu khairan untuk kita pun enggak ada perasaan sakit hati di dalam diri kita. Seandainya orang tidak mengucapkan terima kasih, dia mengambil, dia makan, dia minum dan berlalu begitu saja, melupakan kita, tidak masalah. Ya memang bukan itu yang kita inginkan. Yang penting pahala anak diterima oleh Allah SWT. Jadi ini ujian. Kadang kita berbuat baik kepada orang lain, Allah uji. Orang lain justru ya berbuat jelek kepada kita. Kita husnudzon, dia malah suudzon. Nah, barakallahu fikum. Cukup, Ustaz. Ya.